rek iraha deui, rek usaha deui, tapi kalau mah cari kota Sukabumi, lemah kamehelang, lembur urang, tanah Cinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu, sampurasun. Yang kami hormati Dewan Juri Nirwasita Tantra yang akan menilai kegiatan, kebijakan, serta inovasi Green Leadership dari pemerintah Kota Sukabumi. Perkenankanlah saya Ahmad Fahmi, Wali Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, akan menyampaikan beberapa informasi terkait isu prioritas lingkungan hidup serta beberapa program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Sukabumi guna menjawab isu-isu lingkungan yang terjadi. Menjadi sebuah kehormatan bagi kami pemerintah Kota Sukabumi kembali terpilih sebagai nominator penilaian Nirwasita Tantra untuk menyampaikan informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kota Sukabumi, meskipun disampaikan melalui media online dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Secara geografis, Kota Sukabumi terletak di antara pusat pertumbuhan mega urban, Jabodetabek dan Bandung Raya. Jarak dari ibu kota provinsi Bandung kurang lebih 92 km dan jarak dari ibu kota negara Jakarta kurang lebih 120 km. Wilayah administrasi Kota Sukabumi seluas 48 km persegi, terdiri dari 7 kecamatan dan 33 kelurahan, dengan batas wilayah utara, selatan, timur, dan barat Kabupaten Sukabumi. Jumlah penduduk Kota Sukabumi pada tahun 2020 adalah 351.459 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1%. Setiap tahun, jumlah penduduk Kota Sukabumi mengalami kenaikan. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Sukabumi menjadi salah satu pendorong permasalahan lingkungan hidup di wilayah Kota Sukabumi. Dewan Juri yang kami hormati, berdasarkan hasil FGD yang telah dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di wilayah Kota Sukabumi yang terdiri dari berbagai unsur, maka diperoleh isu prioritas lingkungan hidup di Kota Sukabumi adalah: pertama, persampahan; yang kedua, kualitas air; yang ketiga, tata guna lahan. Yang menjadi faktor pendorong utama permasalahan lingkungan hidup di Kota Sukabumi adalah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahun, serta aktivitas antropogenik yang dilakukan oleh warga Kota Sukabumi. Isu prioritas persampahan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka timbulan sampah di Kota Sukabumi pun mengalami peningkatan. Total timbulan sampah Kota Sukabumi pada tahun 2020 tercatat adalah 179,244 ton per hari, dengan komposisi sampah 54% sampah organik dan 46% sampah anorganik. Dampak pandemi COVID-19 dan penerapan PSBB yang merubah pola hidup masyarakat, khususnya di dalam pola konsumsi makanan, mengakibatkan sampah anorganik mengalami peningkatan. Lahan TPA yang tersisa sekitar kurang lebih 1,2 hektar dan diperkirakan hanya mampu menampung sampah sampai dengan 3 tahun mendatang. Selain timbulan sampah rumah tangga yang mengalami peningkatan akibat dampak pandemi COVID-19 adalah sampah atau limbah medis. Secara keseluruhan, limbah medis meningkat dari 140.800,3 kg pada tahun 2019 menjadi 144.448,24 kg pada tahun 2020, atau terjadi penambahan sekitar 3.647,94 kg. Respon ataupun kebijakan terkait persampahan. Beberapa kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Sukabumi terkait persampahan adalah sebagai berikut. 1. Penetapan kebijakan daerah melalui peraturan perundang-undangan seperti peraturan daerah, peraturan wali kota, maupun keputusan wali kota. 2. Pelaksanaan Jakstrada, di mana capaian pada tahun 2020 pengurangan sampah 19,95%, penanganan sampah 73,80%. 3. Pengembangan TPS 3R dan bank sampah. Jumlah TPS 3R di Kota Sukabumi sampai dengan tahun 2020
adalah 11 unit. 4. Sosialisasi pengelolaan sampah maupun pelatihan daur ulang. 5. Sosialisasi pengurangan penggunaan kantong plastik. Saat ini, di semua swalayan maupun retail di Kota Sukabumi tidak lagi menyediakan kantong plastik. Dan yang keenam, pembinaan terhadap para pelaku sektor informal. 7. Sukabumi Celing atau Sukabumi Cinta Lingkungan yang merupakan sebuah program kolaborasi dengan berbagai komunitas dan berbagai forum pecinta lingkungan yang ada di wilayah Sukabumi. Celing meliputi, pertama, Sukabumi Celing Boulevard. Yang kedua, Sukabumi Celing Recycle Zone. Yang ketiga, Sukabumi Celing Education Center. Yang keempat, Sukabumi Celing Hub. Yang kelima, Satgas Sukabumi Celing. Adapun yang ke-8 adalah optimalisasi lahan TPA Cikundul. Selain kebijakan, program, dan kegiatan yang diinisiasi pemerintah Kota Sukabumi, terdapat pula program kegiatan yang diinisiasi oleh warga masyarakat, antaranya pertama, JPGPS, Jalan Pagi Gerakan Pungut Sampah. Program ini berisi kegiatan jalan pagi sambil pungut sampah yang rutin diselenggarakan di setiap hari Jumat. 2. Imah Kuring, singkatan dari investasi dengan menabung sampah, kurangi penyakit berbasis lingkungan. Inovasi ini telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Turbotik Asep, tukar botol plastik arisan septic tank. Yang keempat, Cepiah, cegah, pilah, dan olah sampah. Program ini dikembangkan oleh tim penggerak PKK Kota Sukabumi. Yang kelima, Ambu Ting Trim, warung belanja minim sampah. Yang keenam, budidaya maggot. Yang ketujuh, Sukakolah, yaitu sukakarya kelola sampah. Selain kebijakan terkait pengelolaan sampah, kami pun mengeluarkan kebijakan terkait penanganan limbah medis dan pengelolaan limbah B3. 1. Surat Edaran Antisipasi COVID-19. Kemudian Surat Edaran Pengelolaan Limbah B3. Capaian dari hasil pengembangan kebijakan, program kegiatan, baik yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Sukabumi maupun oleh warga masyarakat Kota Sukabumi, diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Capaian pengurangan sampah pada tahun 2020 adalah 19,95%, meningkat dari 12,59% pada tahun 2019. Sedangkan capaian penanganan sampah pada tahun 2020 adalah 73,80%. 2. Jumlah wilayah area resiko sanitasi, pengelolaan persampahan juga mengalami peningkatan. 11 wilayah resiko sangat tinggi menjadi 5 wilayah resiko sangat tinggi. 10 wilayah resiko tinggi menjadi 4 wilayah resiko tinggi. 2. Isu prioritas kualitas air. Kualitas air Kota Sukabumi sangat dipengaruhi oleh aspek kependudukan serta aktivitas usaha dan atau kegiatan komersil, dan juga faktor kesadaran masyarakat di dalam pengelolaan air limbah. Masih tingginya angka BABS di Kota Sukabumi yaitu 17,9% akan sangat berpengaruh pada beban pencemaran air sungai di Kota Sukabumi. Respon ataupun kebijakan terkait kualitas air. Beberapa kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Sukabumi dalam upaya pengelolaan kualitas air adalah: 1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Pemantauan kualitas air sungai. 3. Pelaksanaan program kali bersih. 4. Pengawasan terhadap para pelaku usaha dan atau kegiatan dalam hal pengelolaan air limbah. 5. Peningkatan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. 6. Pelaksanaan program jas nyamuk, yaitu program pesan jamban
sehat dan nyaman untuk keluarga. Capaian dari hasil pengembangan kebijakan, program, kegiatan baik yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Sukabumi maupun warga masyarakat Kota Sukabumi terkait pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran diperoleh hasil sebagai berikut. 1. Terdapat perbaikan status mutu air sebanyak 40 titik dari total 96 titik pengambilan sampel air sungai. 2. Indeks kualitas air mengalami peningkatan dari 58,51 pada tahun 2019 menjadi 58,64 pada tahun 2020. 3. Jumlah wilayah area resiko sanitasi air limbah juga mengalami peningkatan. Dari 17 wilayah resiko sangat tinggi menjadi hanya 9 wilayah resiko sangat tinggi. 3. Isu tata guna lahan. Adanya peningkatan jumlah penduduk di Kota Sukabumi menyebabkan lahan yang dibutuhkan untuk pemukiman semakin tinggi. Adanya rencana pengembangan wilayah akan mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan. Kebutuhan lahan pemukiman pada periode waktu 5 tahun terakhir naik dari 29% menjadi 37%. Beberapa kebijakan, program, dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Sukabumi terkait tata guna lahan adalah sebagai berikut. 1. Penetapan kebijakan daerah. 2. Pengembangan ruang terbuka hijau. 3. Program penanaman pohon. 4. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 5. Pengembangan program kampung iklim. 6. Pengembangan aplikasi Sigenco, Sistem Informasi Geospasial Kota Sukabumi. Capaian keberhasilan yang dicapai dari pengembangan kebijakan, program, kegiatan terkait tata guna lahan adalah 1. Bertambahnya luas ruang terbuka hijau RTH di wilayah Kota Sukabumi sebesar 12% periode tahun 2018-2020. 2. Indeks kualitas tata guna lahan mengalami peningkatan dari 22,38 pada tahun 2019 menjadi 42,71 pada tahun 2020. Beberapa inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Sukabumi yang berkaitan dengan isu prioritas lingkungan hidup adalah sebagai berikut. Pertama, Cipelang Herang. Program ini diciptakan untuk mendukung aliran sungai Cipelang yang diharapkan bersih dan tertata dengan baik, serta ngagencelang caina, hejo alamna jeung raos di tempatanana, atau dalam bahasa Indonesia artinya bening airnya, hijau alamnya, dan enak ditempatinya. Program ini meliputi: pertama, penataan kawasan kumuh; kedua, pengelolaan sampah; ketiga, penataan sempadan sungai; yang keempat, program kali bersih. Inovasi kedua adalah Sigenco, Sistem Informasi Geospasial Kota Sukabumi. Sigenco merupakan sistem informasi yang berbasis komputer, dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial. Informasi tersebut berguna untuk mengetahui potensi tutupan lahan, fungsi lahan, dan pula status lahan. Inovasi ketiga adalah Super, Sukabumi Participatory Responder. Super merupakan aplikasi yang berfungsi untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan maupun pengaduan masalah terkait pelayanan publik dari masyarakat kepada pemerintah kota. Melalui aplikasi Super ini, pengaduan masyarakat dapat direspon dengan cepat oleh dinas terkait. Inovasi yang keempat, Simple Dong, aplikasi sistem informasi pelayanan dan pelaporan dokumen lingkungan. Simple Dong merupakan aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan pelaku usaha dan atau kegiatan dalam pelayanan dokumen lingkungan, baik untuk pengajuan maupun pelaporan dokumen lingkungan. Dari pelaksanaan kebijakan, program kegiatan, serta inovasi yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Sukabumi,
Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diperoleh hasil sebagai berikut. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH. Bertambahnya kampung iklim. Bertambahnya sekolah adiwiyata. Demikian paparan yang dapat kami sampaikan. Semoga DIKP LHD Kota Sukabumi tidak hanya menjadi media informasi saja, tetapi juga menjadi bahan bagi saya selaku pengambil kebijakan untuk terus melakukan dan memperbaiki diri guna mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik, sehingga mampu menunjang terwujudnya Kota Sukabumi yang religius, nyaman, dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Sampurasun. Yang kami hormati Dewan Juri Nirwasita Tantra yang akan menilai kegiatan kebijakan serta inovasi green leadership dari pemerintah Kota Sukabumi. Perkenalkanlah saya Wawan Juanda, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, akan menyampaikan beberapa informasi terkait tugas dan fungsi DPRD Kota Sukabumi dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup di Kota Sukabumi. Dewan Juri yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan, DPRD memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut. 1. Legislasi. 2. Penganggaran. Dan 3. Pengawasan. Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di Kota Sukabumi, DPRD Kota Sukabumi telah memberikan dukungan terhadap pemerintah Kota Sukabumi melalui penerbitan beberapa perda yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. DPRD Kota Sukabumi telah menerbitkan 12 perda yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun yang terbaru adalah penerbitan Perda nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 17 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, DPRD Kota Sukabumi mendorong pemerintah Kota Sukabumi untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai guna peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Sukabumi, memberikan dukungan dan penganggaran untuk penyediaan lahan TPA beserta sarana dan prasarana pendukung di TPA, serta penganggaran untuk penyediaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Dewan Juri yang kami hormati, dalam rangka monitoring pencapaian indikator kinerja utama Wali Kota Sukabumi dalam bidang lingkungan hidup, secara rutin DPRD Kota Sukabumi melalui Komisi 3 melakukan pengawasan kepada OPD terkait. Pada tahun 2020, meskipun terjadi refocusing anggaran, indikator kinerja utama bidang lingkungan hidup dapat tercapai, yaitu 65,02 dari target 43,30. Concern kami yang selanjutnya adalah masalah persampahan. Mengingat lahan TPA di Kota Sukabumi yang hanya tersisa 1,2 hektar, untuk itu kami mendorong agar kinerja pengelolaan sampah terus ditingkatkan, khususnya dalam hal upaya pengurangan dan penanganan sampah. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. DPRD Kota Sukabumi siap memberikan dukungan terhadap upaya pemerintah Kota Sukabumi dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup guna mewujudkan Kota Sukabumi yang religius, nyaman, dan sejahtera. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.